Al-Dhiya itu kebun dan yang berhubungan dengan kebun, perkebunan, pertanian, Masya Allah Pak. Dan ini cocok untuk orang Indonesia karena tanahnya subur. Dan ini bagian disebut-sebut mulia. Umpamanya adalah lamma khalaqallah, ini riwayat, lamma khalaqallahu azza wa jalla al-ma'isha ja'ala al-ma'isha fil harthi wal ghanam. Ketika Allah menjadikan kehidupan ini, menciptakan kehidupan ini, kemudian Allah jadikan kehidupan itu adanya di kebun dan kambing. Perkebunan dan kambing. Nah, ini juga barang gede hari ini. Yang perkebunan bicara tentang pangan, yang kambing bicara tentang daging dan turunannya, susu dan segala macam. Kalau kambing memang spesial. Kambing itu ada beberapa hadis Nabi dan jelas Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang kambing khususnya dan hubungan kambing dengan keberkahan. Kambing dan keberkahan itu hubungannya erat banget. Nabi mengatakan kambing berkah. Nah, kambing itu berangkat pagi, keluar dari kandang, sore balik ke kandang, itu pergi bawa berkah, datang bawa berkah. Jadi Masya Allah itu tentang kambing, dan itulah mengapa Allah memilihkan binatang untuk para nabinya adalah kambing. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Karena ternyata kambing itu ternyata harta yang berkah. Bahkan oleh Nabi disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang disebut sebagai khairu malil muslim, sebagai harta terbaik muslim terutama di akhir zaman. Harta terbaik muslim. Tentang kambing yang digembala di ujung gunung, orang melarikan agamanya dari fitnah. Makanya ini Masya Allah itu ya. Jadi perkambingan ini Masya Allah ini keberkahan luar biasa ya. Dan saya tidak tahu apakah memang ada perencanaan gitu, ataukah tidak. Orang hari ini di kita itu banyak yang tidak suka susu kambing, betul ya? Yeah. Banyak yang tidak suka daging kambing. Di sini daging kambing suka kan? Kita di sini suka semua. Tapi banyak yang tidak suka dengan kambing. Saya tidak tahu kenapa itu. Kambing hitam. Jadi kambing. Akhirnya jadi kambing hitam. Rasul Muhammad jadi kambing hitam. Kasihan Pak. Mari kita putihkan kambing itu. Jadi kambing hitam dia. Kasihan tuh kambing. Padahal ini binatang para nabi. Dan kambing sering tertuduh Pak. Padahal dia nggak tahu menau. Ya kan? Iya, begitu mau dimakan, wis kolesterol mas. Itu mau dimakan bilang, wah hati-hati nih, tensi naik. Masa iya Allah salah memilihkan binatang untuk para nabinya? Subhanallah. Gitu ya. Jadi itu. Dan para ulama membahas tentang kambing itu ternyata pelajaran memang banyak. Para ahli sirah nabawiyah membahas tentang hal ini. Ketika sampai pada bab Nabi Muhammad gembala kambing, itu pembahasannya gitu. Apa yang didapatkan oleh orang yang gembala kambing itu ternyata banyak yang didapatkan, termasuk sifat. Itulah mengapa Nabi dulu didekatkan kepada kambing. Makanya Syekh Muhammad Imarah di bukunya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah, beliau mengatakan bahwa membuat judul bab di dalamnya min ra'yil ghanam ila qiyadatil umam, dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Itu ngomentari tentang Nabi Muhammad gembala kambing. Nah, makanya memang harusnya pelatihan kepemimpinan itu di kandang kambing. Loh iya, bawahnya Lemhanas, kan? Suruh kandang kambing dulu, calon pemimpin ini suruh kandang kambing dulu. Kenapa? Kambing memberikan sifat banyak Pak. Kalau betul belajarnya, di antaranya yang jelas disebut Nabi adalah tentang kelembutan hati. Kelembutan hati itu didapatkan orang yang akrab dengan kambing. Jadi maunya Allah itu pemimpin itu lembut hatinya. Makanya belajarlah sama kambing. Nggak tahu pemimpin Indonesia kayak begini dulu apa gembala bebek apa? Gembala banteng. Gembala banteng.
Saran nih beli nih Pak. Iya begitu. Jadi masya Allah banyak pelajaran besar, hikmah besar di bab itu. Ya. Silakan tanya di sini pada yang ahli, yang punya kambing banyak, punya pelajaran banyak kan. Begitu juga kebun, Pak. Itu masalah pangan. Dan hari ini dunia, peperangan dunia karena pangan. Perang dunia karena pangan, Pak. Karena ini masalah pangan. Apalagi sudah ada hitungan, wah ini manusia akan kelaparan karena nggak cukup pangan di bumi. Nggak mungkin Allah salah menciptakan bumi, Pak. Kok Allah yang menyampaikan bahwa manusia disuruh jalan di muka bumi ini cari rezeki, cukup buat manusia. Apa yang menjadikannya tidak cukup? Salah kelolanya, termasuk salah kelola jiwanya. Kerakusan manusia itu dan salah kelolanya itu membuat bumi yang harusnya cukup ya tidak cukup. Cukuplah bumi ini. Allah berikan jaminan kok itu. Kulu mimma fil ard, makan semua yang ada di bumi ini. Itu perintah seluruh manusia. Boleh ambil, cukup, cukup. Ya. Nah, maka pangan ini juga PR serius, dan pangan itu mestinya kalau masa depan dunia ini kan mau masalah pangan. Gampangnya gini lah, orang nggak punya HP nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan kan begitu. Dan ini kan yang lagi rame ini kan yang ini Pak, yang Cape Town ya. Tahu ya, cerita Cape Town ini lagi berhitung mundur untuk nutup kota, Pak. Afrika Selatan. Gara-gara air bersih habis di kota itu. Sekarang dijatah, air itu dijaga oleh pasukan itu Cape Town hari ini, dan itu berhitung, saya lupa, ini sudah berhitung mundur, kalau tidak kunjung ada perbaikannya maka tutup kota itu. Nggak tahu mau pindah kemana mereka itu. Lihat itu. Jadi, nah negeri ini subur Bapak Ibu, Masya Allah. Kebun, sawahnya, kebunnya, Masya Allah. Nah mestinya kan ini menjadi wah luar biasa. Mestinya Indonesia inilah yang memegang kendali dunia itu. Korea boleh produksi HP Pak, tapi produksi pangan di sini. Antum makan HP atau makan berat nasi kan? Iya. Itu makan roti, gandum atau mau makan motor ya? Iya, di sini. Nah, cuma sayangnya tadi karena sudah terimage-kan kalau bertani itu nggak gengsi, gitu, hasilnya kecil, nah itu salahnya. Mesti harus diilmui dan harus nanya ke muslimin. Muslimin itu waktu masuk ke Andalusia itu susah panen. Masyarakat Eropa tuh nggak ngerti cara ngelola tanah. Setahun belum tentu panen. Belum tentu panen setahun. Begitu muslimin masuk diajari bertani masyarakat Andalus. Setahun panen 3-4 kali, berpanen berkali-kali. Pergilah ke Spanyol sampai hari ini. Spanyol itu yang yang bisa mengganjal jatuhnya perekonomian Spanyol. Kan Spanyol kan ekonomi jatuh. Yang mampu mengganjalnya apa? Zaitun. Itu pohon zaitun sepanjang mata memandang di Spanyol. Memang siapa yang bawa ke situ? Masyarakat Bani Umayyah dulu. Dibawa dari Syam. Diangkut sampai ke Spanyol sana waktu muslimin memegang Andalus itu. Dan sampai hari ini ternyata itu menjadi yang mengganjal perekonomian sampai gak jatuh. Makanya Masya Allah pertanyaan itu. Gitu ya, memang harus diilmui, tanya pada muslim. Ulama Islam menulis buku-buku tentang pertanian. Ditulis. Salah satunya adalah bukunya Ibnu Awam. Ibnu Awam nulis buku itu abad 6 Hijriah. Nulis buku tentang al-filaha, tentang pertanian dan peternakan, ditulis dan disebut-sebut sebagai salah satu kurikulum terbaik pertanian di zaman muslimin dulu. Ada, cuma harus balik ke kitab ulama namanya. Begitu. Terakhir sekali, tentang tadi sudah saya sampaikan tentang amaliyat, keterampilan tangan. Life skill keterampilan tangan itu menjadi sangat penting pembahasannya, karenanya memang harus diberikan pada generasi kita. Apapun keterampilan tangan itu menjadi menarik. Dulu yang namanya produksi pakaian ini ditenun kan dulu, itu pekerjaan rumahan, dan yang di rumah itu perempuan, sehingga dulu ada istilah khas di Arab. Seingat saya Harun Ar-Rasyid juga
ketika ketemu seseorang, Harun al-Rasyid nanya, berapa anakmu? Anak saya 3, perempuan semua. Kata Harun al-Rasyid, berarti kamu jadi orang paling kaya di sini. Karena kalau di rumah mereka produksi kain dulu, di tenun itu jadi pakaian, itu kerjaan rumahan dulu. Sebenarnya kan sampai hari ini pun masih begitu kan. Nah, jadi ketika menjadi industri, nah itu menjadi seperti kita lihat tadi, industri besar itu. Sebenarnya itu Masya Allah, itu keterampilan yang luar biasa. Jadi keterampilan ini adalah life skill yang harus diberikan. Nah, jadi dalam hati Allah, ini sebagian, tentu waktu yang tidak cukup, ini sebagian saja bagaimana para ulama mengulas tentang tema harta itu, bagaimana memperbaiki harta yang ada di tangan.